Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27. Jadi direkam, Jun? Ya. Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang pertama sampai 25. Tentunya kita tidak ambil kesempatan untuk membaca semua. Tetapi sebentar kita akan melihat beberapa ayat untuk jadi acuan kita mengenai poin-poin yang akan kita jadikan renungan pagi hari ini. Saya beri tema mengenai perjalanan hidup. Jadi hidup kita tiap-tiap hari itu adalah satu perjalanan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, saya taruh poin yang pertama ini, meskipun kita melakukan hal yang benar, tapi tidak dijamin. Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Jadi sebaik dan sebenar apapun kita hidup, dalam perjalanan hidup kita, itu tidak dijamin. Tuhan tidak menjamin untuk tidak ada kesulitan. Jadi begitu. Tuhan Yesus cuma bilang, kalau yang mengikut aku, sangkal diri, memikul salib tiap-tiap hari sambil mengikut aku. Jadi tidak ada dijamin untuk tidak ada masalah. Nah, tidak ada kesulitan. Kemudian poin yang kedua saya taruh dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang kesukaran yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu disebabkan oleh orang lain yang bersikap tidak adil terhadap kita. Kadang-kadang ketidakadilan satu oknum penguasa atau tetangga atau masyarakat, kadang-kadang ketidakadilan yang terjadi mereka perlakukan kepada kita, itu membuat kita punya perjalanan hidup alami kesulitan. Jadi itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, tetapi dalam perjalanan hidup alami kesukaran apapun penyebabnya, seizin Tuhan atau orang bersikap tidak adil kepada kita, tetapi dalam kesukaran Tuhan tetap menyatakan pertolongannya. Itu kira-kira isi dari pasal 27 Kisah Para Rasul, pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jadi yang pertama kita lihat di poin yang kita jadikan renungan. Yang pertama adalah alami kesukaran atau bahaya karena perlakuan tidak adil. Kita lihat ayat ini, pasal 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan, jadi Paulus sudah jadi tahanan, beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat 6. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Pindah kapal. Ayat 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, dan seterusnya nanti. Tapi poin yang pertama ini, renungan kita yang pertama ini, Paulus karena keputusan atau perlakuan yang tidak adil dari pengadilan agama oleh tokoh agama, oleh majelis ulama Yahudi di Yerusalem, mereka perlakukan tidak adil. Akhirnya Paulus dijadikan tersangka, Paulus dijadikan tahanan dan harus dibawa ke Roma. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan yang direncanakan oleh Paulus, tetapi
Paulus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, kemudian dia disalahkan melalui pengadilan yang tidak adil. Dan itu seringkali terjadi di banyak tempat di negara ini, di negara-negara di dunia ini. Seringkali orang diperlakukan tidak adil, diseret sampai cocok untuk masuk penjara, keluarkan cerita fitnah dan segala macam lah, dan kita lihat itu terjadi. Nah, tapi alami kesukaran karena perlakuan tidak adil. Dalam ayat 9 dikatakan malah sudah bisa masuk ke pelayaran perjalanan yang berbahaya. Jadi ada kalanya kita masuk ke satu situasi berbahaya, seperti pemerintahan di zaman lalu. Kita lihat karena bikin keputusan, karena ketidakadilan, maka negara atau satu daerah atau satu tempat atau satu rumah tangga ada dalam keadaan bahaya karena perlakuan yang tidak adil. Jadi kita lihat yang pertama, Paulus lakukan perjalanan, satu perjalanan hidupnya itu perjalanan yang harusnya dia tidak lalui, tetapi karena ketidakadilan maka dia ada di perjalanan itu. Nah, banyak kali perjalanan hidup kita pun begitu, karena perlakuan yang tidak adil dari seseorang, dari sekelompok orang, atau dari pejabat, pemerintah, atau apapun. Ketika memperlakukan satu masyarakat tidak adil, maka ada kalanya kita masuk di satu perjalanan yang berbahaya, yang harusnya kita tidak ada di sana. Tetapi kita ada di sana karena perlakuan tidak adil. Itu yang dialami Paulus yang pertama. Kemudian yang kedua kita dapat renungkan dari rangkaian ayat-ayat 1 sampai 25 ini. Yang kedua kita lihat peringatan Tuhan melalui hamba Tuhan. Jadi Tuhan peringatkan seseorang, Tuhan peringatkan kita melalui hamba Tuhan, diabaikan karena mengandalkan kemampuan dan pengalaman. Saya bikin catatan ini. Ini ayatnya, ayat 10, pasal 27 itu, kita lihat ayat 10-nya katakan begini. Paulus memperingatkan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, bukan cuma soal harta, tetapi juga bagi nyawa. Jadi Tuhan taruh itu di hati Paulus, memperingatkan kepala pengawal, perwira tentara yang mengawal Paulus dan tahanan-tahanan lain di kapal itu. Paulus juga memperingatkan, didengar oleh nakoda dan oleh jurumudi. Tapi kita lihat ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Logika, masuk akal. Karena yang memberi nasihat bahwa perjalanan kita itu berbahaya, itu nasihat yang begitu mantap dari Paulus, karena dia yakin Tuhan yang munculkan itu di hatinya. Kalau istilah sekarang orang suka pakai begini, Tuhan bicara kepada saya. Tapi Paulus tidak pakai itu. Paulus cuma bilang, saya melihat perjalanan kita akan alami kesukaran dan kerugian besar, bahkan nyawa pun terancam. Yang ngomong pendeta. Terus kira-kira perwira tentara mau percaya mana? Mau percaya pendeta? Atau mau percaya kepada nakoda dan jurumudi kapal? Kita lihat peringatan Tuhan melalui hamba Tuhan diabaikan karena
mengandalkan. Perwira itu memutuskan jalan, tetap jalan. Dia tanya sama nakoda, bagaimana? Tidak apa-apa, jalan. Perwira lebih percaya pengalaman atau kemampuan, potensi yang ada di nakoda. Nakoda sudah diajar bagaimana manuver di tengah badai, bagaimana manuver di tengah arus, dan pengalaman dia berlayar, pengalaman jurumudi untuk mengendalikan kemudi dari kapal, itu kita lihat itu sebagai kemampuan dan pengalaman. Itu memang bisa pantas orang andalkan. Tetapi di atas dari kemampuan dan pengalaman itu ada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tuntun, itu ada di atas dari kemampuan dan pengalaman. Dan ini terbukti. Dan dalam perjalanan hidup pun itu sudah terbukti. Pengalaman orang berdagang, pengalaman orang untuk berbuat sesuatu, itu sungguh-sungguh terbatas. Tapi kalau kita lihat, Paulus katakan, aku lihat bahwa perjalanan ini berbahaya. Berarti Tuhan menaruh di Paulus sesuatu, diberitahukan sesuatu yang ada di hadapan yang belum terlihat. Sementara nakoda dan jurumudi itu cuma berdasarkan kemampuan dan pengalaman. Jadi nakoda dan jurumudi tidak bisa lihat apa yang akan terjadi di depan. Perjalanan hidup kita ini pun kita tidak tahu mau jadi apa nanti sore. Tetapi kita lihat di sini, perwira tentara itu dan nakoda lebih memutuskan untuk mengabaikan peringatan Paulus. Jadi kemudian mereka mengabaikan peringatan. Kita berhati-hati. Kalau Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri memperingatkan kita melalui firman, entah melalui khotbah, entah melalui kita dengar di radio, entah melalui kita baca renungan, kalau Tuhan ingatkan kita untuk mencegah langkah kita, mencegah rencana kita untuk berbuat sesuatu, melangkah di sesuatu hal, kalau diperingatkan, kita mau belajar peka. Supaya kita tidak usah masuk ke kesulitan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Nah, kita lihat ayat yang ke-11 ini. Perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kepada perkataan Paulus. Tuhan tolong kita untuk belajar lebih percaya kepada firman daripada mengandalkan kemampuan dan pengalaman. Kemampuan dan pengalaman itu perlu. Tetapi tadi saya katakan cuma Tuhan yang tahu langkah yang ada di hadapan kita. Langkah usaha kita, langkah rumah tangga kita ke depan, cuma Tuhan yang tahu. Kemampuan dan pengalaman kita itu terbatas untuk menjalani perjalanan hidup kita ke depan.